Aku suka Mr. Big. Oh my god, sekali kok kamu bisa selera selawas itu. Mbak Deha ini kelahiran tahun berapa sih? Aku 2002. Kok bisa tahu Mr. Big? Karena kayak bapak aku, Oh papa pasti dari bapak aku papanya. ngeband dulu. Kita langsung undang saja ke dalam. Oh ini ayo mah pasti tebak. kenal Oke Zoner. Selamat datang, Mai Dea. Mai Dea, Putu Mai Dea, Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Nah, ini dia kejutan kita hari ini. Ini kejutan. Kalau tadi Fitri bilang kejutannya hari ini cewek cantik, ya benar cewek Ya cantik. benar, tapi ini berbakat loh. Nanti kita lihat bakatnya ya. Mai Dea ini suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu lagi sama Mai Dea. Iya. Oh, udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu Wah, luar waktu biasa, itu. Tommy memang bisa aja ya. Kita kan satu grup MNC, jadi kita pasti pernah ketemu. Waktu itu Mai Dea itu main ke program radionya MNC, waktu main di Sarina. Oh gitu. Iya. Apa kabar Mai Dea? Baik banget. Gimana perjalanan ke sini? Pulang ke sini Atau lancar macet? sih. Oh, lancar. Tadi ada macet sih, cuman kayak ya begitulah. Seperti biasa. Mai Dea boleh ceritain dong, mungkin ada Okezoners yang nggak tahu bahwa Mai Dea ini adalah salah satu kontestan dari X Factor, lagu-lagunya apa aja. Top 8. Oke, aku perkenalkan semuanya. Aku Putu Mai Dea. Kalian bisa panggil aku Mai. Aku dari ajang pencarian bakat X Factor yang sekarang masuk di label Hits Record dan Believe. Terus aku udah punya 4 single. Memang single keempat waktu itu rilis November 2024 ya, Mai Dea ya. Ada rencana rilis lagi nggak nih? Baru? Ada ini kemarin baru aja workshop lagu Tuh, ada berita kelima. baru kan. Ini lagu kelima ini ngomongin tentang apa Mai Dea? Ini sebenarnya bisa ke keluarga, bisa ke pacar sih gitu. Tapi tentang apa sih? liriknya universal Tentang ya. rindu, kangen, atau lagi merasa berbunga-bunga, atau malah merasa Sedih, galau nih. galau. Galau sih, tapi Oh, untuk galau. kayak gimana detailnya nanti tungguin aja dan ikutin Oh, dari sosial media aku ya. Ikutin di sosial medianya informasi terbaru Benar. buat rilis single. Mai Dea kan setelah keluar dari ajang sudah kurang lebih 2-3 tahun. Ada yang beda gak sih Mai Dea dari Mai Dea yang tadinya mungkin belum pernah ikut kontes sampai sekarang Mai Dea yang sudah berbeda dengan Mai Dea sebelumnya? Apa teman-teman jadi langsung SKSD, ngajakin nongkrong mulu, Atau kemana-mana sebelumnya nggak ya, pernah. semua orang langsung pengen Iya, foto atau gimana. Atau tiba-tiba dikit-dikit, ada Mai Dea kita nyanyiin lagu aja, biar di Atau konten bareng iya, gitu. biar konten bareng. Sebenarnya sih yang bikin beda adalah mungkin orang lebih tahu aku, Oke. terus juga oh aslinya begini ya. Pada bilang tuh kayak kok aslinya lebih kecil ya Iya gitu. sih emang Kayak- ngomongnya. Aku lihat fotonya tuh. Kayak kaget banget ternyata aku sekecil itu gitu. Terus juga mungkin lebih kayak coba dong nyanyi dikit kayak gitu-gitu. Terus langsung kayak di-challenge ya. terus kayak apalagi ya mungkin mau rilis lagu apa nih abis ini biasanya gitu sih. Terus juga kayak keren banget ya lagu-lagunya karena sebenarnya kalau di genre musik aku sendiri itu baru aku yang di Indonesia yang kayak gitu. Oke. Sama genrenya kayak pop elektronik gitu. Wah, pop elektronik, ada dancer-dancernya gitu? Sebenarnya ada, cuman aku belum pakai dance sih. Oh, belum pakai dance. Jadi Tapi suka emang- ngedance. Aduh, suka nggak ya? Aduh, Suka suka sih, ya? cuman aku nggak jago sih ya. Tantangan ya nyanyi sambil ngedance. Tapi kan tadi sempat dibilang sama Mai Dea bahwa nggak banyak musisi di Indonesia yang genrenya Genrenya. sama kayak Mai Dea. Tapi kalau lo sendiri Mai Dea, siapa yang menjadi, oh gue pengen kayak dia deh? Inspirasi Atau, ya, musisi yang menginspirasi musik kamu. Sebenarnya kalau musisi yang menginspirasi musik aku itu ada Olivia Rodrigo sih sebenarnya. Oh, Olivia Rodrigo. we went perfect. But I never felt. Oh itu. Iya. Terus siapa lagi? Terus kalau secara musik ya, tapi kalau misalnya artis band yang aku suka Mr. Big. Oh my god, sekali kok kamu bisa selera selawas itu. Mai Dea ini kelahiran tahun berapa sih? Aku 2002. Kok bisa tahu Mr. Big? Karena kayak bapak aku, Oh, papa pasti dari bapak aku papanya ngeband nih. dulu, ngeband terus kayak Oh, aku anak tahu band papahnya. Tahu ya dari Mr. Big itu, terus GNR aku suka. Axl Rose. Keren ya. Masih muda tapi seleranya nggak kaleng-kaleng. Pengetahuan lagunya. Pengetahuan musiknya Benar. luar biasa, wawasan bermusiknya. Keren. Ini lagu yang baru ini judulnya apa sih Mai Dea? Kalau boleh di-spill. Kalau lagu yang baru rilis kemarin itu Sewajarnya. Sewajarnya. Emang kalau boleh tahu Mai Dea ini mulai bernyanyi itu dari umur berapa sih? Emang hobi atau ikut les juga?
Sebenarnya kalau nyanyi ini karena kecemplung gitu. Sebenarnya kayak Nggak kelihatan basah ya. Wah, masih kelihatan bersih sekali. Di mana nih? kecemplung di X Factor. Karena waktu itu Oh, X papa Factor. mama aku lagi COVID, terus kayak aku pengen surprisein mereka. Terus aku kayak diem-diem daftar aja. Daftar sendiri. Terus iya aku inisiatif. Wah. daftar online kan waktu itu, terus habis itu keterima. Terus aku bilang kan sama papa mama aku yang lagi di rumah sakit, terus kayak langsung naik imunnya tuh langsung. Oh, luar biasa ya, mau naikin imun tubuh orang tuanya ikut X Factor dan lolos. Fitri waktu itu Iya. lagi COVID ngasih surprise-nya apa, Fit? Enggak, ngasih surprise-nya ini. Covid juga. Ya, benar-benar surprise sih, tapi itu malah bikin ngedang. Harus dicontoh nih My Dea nih. Tapi abis itu Keren banget. kan akhirnya masuk tuh masa karantina dan segala macam. Akhirnya bisa mengikuti sepanjang itu. Emang waktu akhirnya masuk ke kompetisi emang akhirnya semangat untuk positif ngejar terus supaya jadi peserta dan pemenang apa gimana? Apa ya udahlah jalan aja Apa deh. yang penting udah lolos, sudah orang tua seneng gitu kan. Sebenarnya kalau Target. dari situ terus aku mikir kayak ya udah terlanjur kecemplung sekalian lah. Akhirnya aku les vokal. Seminggu sebelum aku berangkat audisi ke Jakarta. Terus habis itu aku tinggalin kuliah aku. Jadi aku cuti dulu waktu itu gara-gara X Factor. Aku nggak expect, maksudnya aku sampai 8 besar gitu. Karena aku mikirnya kayak ya udahlah buat gabut aja gitu. Apa tuh? Iseng Tapi aja. akhirnya sekarang Iseng gabut, selesai awalnya dari X gabut Factor, ya. akhirnya pendidikan lanjut lagi. Gimana kuliahnya? Nah, kuliahnya aku baru memulai lagi sekarang karena kemarin sempat ini sibuk kan, ya. sempat sibuk banget. Tapi kalau boleh tahu, My Dea cita-citanya sebenarnya apa sih? Akhirnya kan ini hidupnya kayaknya ini banget ya, random banget tiba-tiba ikutan kompetisi. Serba tiba-tiba tapi mulus gitu. mulus bisa masuk 8 besar. Emang sebenarnya Serius deh. cita-citanya apa sih dari kecil? Saya kalau cita-cita aku pengennya jadi desainer sih. Aku Oh, pengen oke. di desain. Aku tuh sebenarnya passion banget di gambar ya. Maksudnya kayak ngedit terus kayak misalnya ngedit video itu aku juga ngedit video. juga apa passion banget. Bahkan Oke. aku pernah ya misalnya lagi ngedit misalnya poster gitu ya. Terus filenya hilang gitu. Loh, Terus loh, aku ngulang dari awal itu aku nggak keberatan sama sekali. itu ya. Oh, ini Kayak- sebagai nanti calon bosnya My Dea ketika nanti My Tekun Dea banget sebagai nih, desain grafis di kantornya, nggak apa-apa My Dea lagi Kehapus, dia mau kerja. bikin lagi bikin dari hapus bikin aja. lagi kayak malah berkesempatan untuk bikin yang lebih bagus lagi dibanding Tapi sebelumnya. kamu gitu. ada upaya untuk mengejar mimpi itu nggak? Maksudnya kan ini menyanyi udah nih, nah tapi ketekunan yang tadi kamu lakukan itu dikejar juga nggak? Ya aku mau ambil di kafe animasi. Oh, gitu. Tahun ini baru masuk. Jadi aku kayaknya di kuliah paling tua sih. Nggak apa-apa, tapi prestasinya paling banyak. Kalau ngeliat Iya, dari tapi kan CV-nya, background-nya. gitu. Amin. Dengar-dengar kemarin kan di tahun 2024 juga merilis lagu judulnya Myself. Katanya sempat insecure sama Myself. Jadi itu Sebenarnya- mencerminkan kamu lagunya. Iya, itu sebenarnya kayak lagunya tuh aku banget. Jadi lagu itu aku bikin pas aku setelah keluar dari X Factor. Oke. Kayak aku lagi galau. Mungkin pokoknya kalau misalnya aku lagi galau terus habis itu lagi overthinking itu selalu aku bisa bikin lagu setelahnya. Gak tau kenapa gitu ya. Tapi kalau lagi happy tuh kayak agak susah bikin lirik lagu tuh agak susah. Terus habis itu Lebih mengalir gitu ya. terus pas Myself itu aku tulis dalam bahasa Inggris kan. Dan akhirnya waktu recording itu dibenerin apa grammarnya sama Kak Kamga. Kak Kamga sebagai apa vokal director aku juga. Oke. Ini di lagu terbaru juga Kak Kamga juga sebagai vokal director. Iya, semuanya dari single pertama sampai single terakhir itu Kak Kamga. Kak Kamga ramai juga ya jobnya. Hampir semua musisi itu vokal direkturnya Kamga. Ini ada pertanyaan nih dari Oke Zoners lewat Apa YouTube. nih? Oh iya tuh. Salfok rambutnya bagus, perawatannya apa? Aduh. Dari tadi juga gue mau nanya, dari tadi gue salfok emang rambutnya Cuma sampo aja kok. Enggak dong, pasti ada dong. Makanannya pasti dijaga. Bener. Tidurnya juga pasti dijaga. Iya betul, Apa- perawatannya kayak kenceng nih ya. Gimana ya? Sebenarnya kalau dari rambut aku pakai shampoo, conditioner. Sebenarnya lebih ke caranya ya. Kadang orang itu kayak Bedanya apa? Oh ada tekniknya, ada pertama itu tekniknya. kita harus pakai conditioner dulu. Lo nggak ke Bukan bola. sama dulu. Conditioner dengerin dulu. Oke Zoners. Terus Conditioner habis dulu. udah dibilas, terus dishampooin. Dikasih conditioner lagi. Terus dibilas. Terus habis itu baru misalnya setelah kering dikasih vitamin. Oh, lebih ke teknik ya. gitu. Tuh dapat spilan tuh. Ini sekalian buat siapa tahu istri di rumah nonton. Oke, boleh. Titipan. Ini kan conditioner, sampo, Sampo, conditioner lagi. vitamin. Vitamin. Conditioner pertama berapa menit didiemin di rambut? Aku sih biasanya random aja sih. Makanya kalau keramas tuh aku kayak lama banget Kak. Kayak kalau pakai ini apa namanya sih? bisa Apa buru-buru. keramas day gitu ya. Itu Keramas day. lama banget. Kayak bener-bener
Oh gitu. lama di kamar Tapi mandi. kalau Soalnya- lihat dari tampilannya agak ke K-pop-K-popan. Masa sih? Suka K-pop juga nggak sih? Sebenarnya aku suka, cuman aku nggak terlalu yang ngefans banget. Oh, gitu oke. sih. Ini menarik nih. Oke, Zoners tadi My Dia sempat bilang kalau lagi galau suka nulis lagu, tapi sebenarnya cita-citanya adalah sebagai desain Desain grafis grafis. dan juga mau kuliahnya animasi. Ini gimana caranya supaya bisa orang-orang yang suka ngegambar bisa punya bakat yang sama kayak My Dia jadi nulis? Karena ada yang bilang kayak kalau ngegambar biasanya tolak belakang sama nulis. Kalau nulis nggak jago gambar. Jadi pilih salah satu. Kalau ini satu biasanya paket gitu. lengkap ini gimana nih bisa sepaket gini? Sebenarnya aku nggak tahu ya kenapa Tuhan ciptain aku tuh maksudnya di seni banget gitu ya, mesti Iya, kayak orangnya nyeni banget editing, emang. gambar. Aku lukis juga bisa. Terus malah banyak menang lomba di gambar sama lukis. Dibanding nyanyi ya, gitu. Terus mungkin ya emang jiwa seni sih. jiwa Oke, seni aja sih. bicara soal X Factor nih, apa sih yang paling tantangan terberat waktu ikut X Ah, Factor? Heeh. Tantangan terberat ikut X Factor waktu itu aku gantiin posisi sahabat aku. Jadi aku waktu itu bestin sama Novia waktu X Factor. Terus pas di The Chair, dia udah duduk posisinya, terus aku ganti dia. Sedangkan aku sama dia tuh kayak bestie banget. Itu tantangannya, aku ngerasa kayak pas lolos itu aku kayak ngerasa bersalah, sedih juga. Kalau tadi kan yang susah dari X Factor, kalau misalkan selama masa karantina, masa audisi atau kompetisi, pelajaran yang nggak pernah Dilupakan. Madea dapatkan di luar dan kayaknya nggak bakal gue lupa deh. Sebenarnya pengalaman di sana tuh seru banget ya, karena langsung di coaching sama Teh Ocha. Wow. Terus diawasin vokal tekniknya sama Om Indra Aziz, Wow, terus juga kesempatan ada stage act-nya sama Kak Cai. Kak Cai itu dancernya Agnes Mo. Wow. Terus juga apalagi ya, mungkin lebih kayak milih lagunya tuh cepet. Kita harus belajar ngafalin Dengan lagunya cepet tuh ya. cepet gitu, karena kayak Ngapalin lagunya, masuknya di mana. terus habis itu juga ada vokal directornya waktu itu sama Kak Barsena setiap perform. Orang hebat semua lah ya. Iya, jadi kayak Luar aku biasa. ngerasa happy banget sih pengalaman aku di X Factor. Tapi Madea kalau dulu sebelum masuk X Factor termasuk orang yang pede gak sih tampil di depan umum, nyanyi, Apa ini apalagi sambil Karena stage keadaan act. aja jadi pede gitu. Padahal orang introvert misalnya gitu. Aku sebenarnya introvert, cuman nggak tahu sejak kapan pas aku tes lagi aku jadi Kebawa oleh ambivert. profesi ya. Jadi ambivert, nggak tahu kenapa. Jadi kayak tergantung situasi sih. Tergantung Kadang aku situasi. ngerasa kayak aku bisa nih aktif gitu ya. Kayak ini aku lagi aktif. Oh, lagi nih, aktif. banget ya. Berarti kita memberikan kenyamanan buat Betul, Madea. berarti nyaman ya sama kita. Iya. Kalau Jadi gitu ntar bisa pulang bareng dong kita. Kan nyaman, udah nyaman. Nongkrong kali Iya, ya. maksudnya Iya, Novi itu. boleh, Itu. Tapi yang paling susah Madea dari semua kan berarti ini Madea punya banyak talenta dari ngegambar, ngelukis, Nyanyi, desain nyanyi, nulis lagu. ngedance, nulis lagu. Dari semua talenta ini yang pengen banget Madea asah terus, Iya, mau difokusin. difokusin supaya inilah masa depanku, inilah hidupku. Apa Madea? Sebenarnya aku berencana untuk fokus sama semuanya. Walaupun Wow, itu susah ya, guys. Maksudnya kayak masih muda, Mumpung masih muda semua Iya, mau aku dijajal ya. Pengen coba semuanya sih, mumpung iya benar, mumpung Oke. masih muda, karena sebenarnya lebih bagus itu untuk fokus satu kan. Iya. Cuman aku pengennya kayak pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting semuanya terjalankan gitu. Sampai ketemu nanti flow-nya, oh ternyata gue lebih nyaman fokusnya di sini. Nah sebelum ketemu itu ikut aja semuanya dulu ya. Oke. Ini kan salah satu orang Madea ini adalah orang-orang yang kata orang nggak masuk prediksi BMKG, di luar Nurul. Kenapa gitu? Karena ini talentanya banyak, tiba-tiba ikutan X Betul. Factor, keterima masuk 8 besar. Ini kan nggak semua orang punya kelebihan kayak Madea. Kalau misalkan Oke Zoners di luar, mungkin orang tuanya nih, gue pengen deh anak gue suatu saat kayak Madea nih. Betul, apa tuh? Aktif, banyak talentanya, atau teman-teman Oke Zoners Percaya yang mungkin diri, ya. umuran atau mungkin di bawahnya Madea yang pengen kayak Madea, apa sih yang harus mereka lakukan sebenarnya? Kasih spill tipis-tipis tipsnya. Oke. Spill tipsnya ya, sebenarnya aku gimana ya? Aku suka journaling. Jadi dari journaling ya, dari journaling itu kita sebenarnya bisa tahu progres kita itu dari awal, goals kita itu sampai mana, udah seberapa dari journaling. Jadi kita bisa baca jurnal sebelumnya. Oh, sekarang aku udah sampai di sini ya. Terus kalau misal kalian punya impian, menurut aku kalian perlu detailin impian kalian. Misalnya pengen jadi penyanyi
pengen jadi musisi gitu, pengen jadi musisi yang gimana, pengen masuk nominasi apa, terus mau rilis berapa lagu itu benar-benar didetailin. Targetnya harus jelas gitu ya. Harus jelas, kalau misalnya nggak jelas kayak aku pengen suksesnya karena apa kayak nggak tahu, jadinya kayak jadi nggak bingung maksimal gitu. ya. Tapi kalau Maidea sendiri punya nggak sosok musisi yang pengen banget diajak kolaborasi? Ih, Aku pengen, Siapa tuh? oh banyak sih sebenarnya ya, cuman kalau yang pengen banget sih aku pengennya Mr. Big sih. wow. Masih ada nggak sih Mr. Big? Kayak masih ngefans ada banget kok. nih. Kalau tadi kan luar negeri, kalau Indonesia laki-laki siapa? Indonesia laki-laki, siapa ya? Mungkin Om Dani deh. Oh, Mas Ahmad Dhani. Kalau perempuan? Kalau perempuan Teh Ocha. Teh Ocha. Teh Ocha. Nah. Tapi kan susah ya kalau misalkan kemarin kan yang memperhatikan pertunjukannya Maidea waktu di X Factor, Teh Ocha. Sekarang mau ngajak Teh Ocha untuk kolaborasi, bukannya jadinya deg-degan, jadi pressure. Iya sih, tapi itu justru tantangannya ada di situ gitu. Kita harus benar-benar bisa menampilkan yang terbaik gitu. Kenapa Teh Ocha nih? Aku penasaran. Teh Ocha- Suka sama apa suaranya atau? Teh Ocha, aku suka attitude-nya sih. Attitude-nya tuh Teh Ocha tuh kayak dia bisa jaga attitude walaupun misalnya dia lagi bad mood, tapi dia tetap happy. Misalnya di depan kamera dia tetap happy, tetap enjoy, tetap ramah sama orang-orang yang di belakang layar. Itu kayak apa ya, role model aku, kayak artis yang sangat rendah hati gitu. Jadi aku pengen kayak gitu. Jadi role model kamu ya, bahwa selain punya bakat kita harus punya attitude. Keren banget. Kalau menurut Maidea, Maidea belakangan tapi aktif sosial media juga gak? Iya. Kan belakangan tuh di sosial media banyak informasi-informasi yang tiba-tiba nyari sensasi, bikin huru-hara. Nah, Biar Maidea dikenal, sebagai ya. salah satu orang yang aktif di sosial media, melihat sosial media belakangan ini gimana sih? Sebenarnya aku sosial media tuh aktif untuk nyari konten aja sih Kak. Untuk sehari-hari sih aku kebetulan sekarang aku lagi sering nge-gym, terus aku sekarang lagi latihan masak. Jadi aku kontenin juga masak. Hobi masak juga? Iya, aku hobi masak. Tuh ada info terbaru tuh. Menurut Maidea, masakan Maidea yang paling berhasil sejauh ini apa aja? Nasi goreng Hongkong. Bedanya nasi goreng Hongkong sama nasi goreng biasa apa? Nasi goreng Hongkong tuh dia warnanya putih. Oh, nggak Dia pakai bukan kecap. merah, Pucat bukan gitu ya? bukan yang Bukan coklat pakai juga. saus sambal, bukan pakai saus tomat, bukan pakai kecap manis gitu ya? Warnanya pucat. Kayak nasi goreng, ya Chinese gitu sih. Oh, pakai ini berarti apa? Kacang polong. Iya, itu. Oke, pernah lihat deh. Oh, Iya, suka. itu aku bikin. Iya, iya, Itu yang paling enak. Jadi pengen Jadi nyobain. pengen nyobain. Ini kalau boleh tahu dikirimin aja alamatnya sama dia. Oke, rencana kedepannya apa nih? Selain rilis single gitu, apa udah ada rencana-rencana lain untuk Nikah mungkin nikah. Enggak ya? Kecepatannya. Belum tahu sih, aku sebenarnya kalau planning nikah mungkin ya nunggu siap sih. Seriusin ya? Nunggu siap Seriusin sih. ya? Tapi kalau misalnya ke depannya sih aku pengen fokus di desain aku, di desain, gambar, sambil aku nyanyi juga, terus juga mungkin aku mau bikin album, mini album. Iya. Tapi ngomongin tadi udah sempet disinggung nih sama Maidea, udah ngomong-ngomongin nikah. Sekalian ini kita ulik-ulik. Kira-kira kriteria jodoh Tiba-tiba Maidea, banget cowok yang jodoh. seperti apa? Waduh, aku sih ngelihat cowok yang ideal buat aku tuh kayak papa aku ya. Oke. Papaku tuh orang yang Secara umur maksudnya? Bukan. Oh bukan. Kirain secara umur juga. Bukan. Tapi aku suka cowok yang lebih tua jauh gitu, misalnya kayak 10 tahun lebih tua gitu. Oh, pantesan Maidea suka 2002. Mr. Big Pas ya. banget gue 92. Maidea 2002. Pas. Secara umur pas. Oke, apalagi. Terus aku suka cowok yang sabar, Oke, pengertian. tuh, coba, Terus oke, Zon. dia punya provide mentality itu sih, kayak papa aku kan soalnya kayak sering beri-beri mama aku, jadi kayak aku pengen kayak gitu juga. Nah, kalau sama fans-fans sendiri gimana nih? Sering ada event gitu nggak? Atau komunikasi lewat medsos gitu? Kalau dari fans sih biasanya jujur aku sering balasin DM mereka, kayak aku bacain Nice. gitu. Karena aku sih, terus mereka kadang kaget gitu, kayak kok dibales Iya. gitu. Karena aku kayak sediain 1 hari itu untuk bales gitu. Oh, keren banget ya. Kadang kita kayak DM artis tuh kayak ya udahlah nggak dibalas. Cuman Ya, pengen kita curhat ngerti doang. aja, ngerti ya. Tapi Maidea ini kan salah satu orang yang tadi bilang kalau misalkan lagi galau, suka nulis lagu, dan beberapa lagu udah muncul 4 lagu, dan ini lagi proses lagu kelima, sudah rekaman. Dari pembuatan lagu Maidea itu kan nggak semua orang bisa melakukannya, mulai dari nulisnya, nyari nadanya,
terus rekamannya. Yang paling susah menurut Madia dari membuat lagu tuh apa sih Madia? Sebenarnya kalau menurut aku jadi musisi jujur itu susah banget gitu, karena Maksudnya musisi jujur? musisi yang jujur itu kayak kamu nulis lagu itu apa adanya, karena kadang kalau misalnya kita udah masuk label mungkin kan ada idealis tersendiri gitu, atau dari Oke, idealis oke, kita oke, yang nggak oke. sesuai Betul. gitu. Oke. Kalau dari aku sih mungkin agak susah itu feeling sih, kayak untuk Masuk ke- masukin feeling ke lagu itu tuh susah. Kayak ada istilah susah bikin lagu gampang, gampang bikin lagu susah. Wah. Susah bikin lagu gampang bikin lagu Maksudnya, susah. maksudnya? Tapi gimana tuh maksudnya? Jadi, susah bikin lagu gampang. Bikin lagu yang easy listening itu susah. Susah. Tapi kalau bikin lagu yang susah itu gampang. Oh, lagu yang susah tuh yang gimana? Yang mungkin nggak easy listening hanya, gitu. Sebaliknya hanya segmen-segmen tertentu. iya, Madia iya. masih mau ada rencana ini nggak? Pindah genre atau coba genre baru gitu. Kayak tadi kan suka Mr. Big, mungkin mau nge-rock Iya, gitu. atau mungkin tiba-tiba mau menyerusi, oh yaudah deh sekarang musiknya Dangdut minggir atau- dulu, jadinya masak dulu deh. Astaga, kalau dari aku sih biasanya kalau dari diskusi aku sama label sih masih tetap sama sih, yang kemarin masih dari situ. Pop elektro. Nah ini ada pertanyaan nih, karena tadi kita lagi dari ngomongin masak dari YouTube. Menu masak yang paling susah apa, Madia? Dari Okezaners. Ini apa namanya, masak. Aku pernah, jadi aku ada temen sahabat aku yang suka masak juga. Jadi Challenge. iya challenge. Join. Masak sup buntut itu susah. Susahnya karena motong buntutnya. Karena kayak ya dia harus kayak ada proses yang panjang biar gitu. aromanya itu ya. Oh, oke. Luar biasa, sampai Tapi masak akhirnya buntut waktu ya. itu berhasil masaknya, sop buntut. Belum dicoba. Belum dicoba. Cuman kita udah kayak kayaknya yaudahlah. kita harus bikin deh. Ya udah next lah gitu. Kayaknya susah deh. Tapi kalau butuh juri kita berdua bisa loh. Bisa. Tapi Kita bahas juri subjektif. nyobain ya kan. Maida kalau lagi tampil di depan banyak orang suka pernah ada grogi atau gimana nggak? Terus gimana tuh ngatasinya? Pasti grogi. Pasti grogi, cuman karena show must go on kayak oke, ini hari ini tuh mereka mau undang aku, mereka mau lihat aku, kita harus percaya diri. Jadi kayak aku sebagai komunikan gitu ya, harus mengenali audiens aku gitu. Jadi Luar itu yang biasa. bisa bikin aku jadi percaya diri gitu. Dari semua panggung pasti akan menemukan panggung yang ngerasa safe begitu tampil. Ada juga panggung yang kayaknya ada masa-masa di mana kayak nggak nyaman, entah misalnya ada kendala teknis. Kalau misalnya menurut Maida, kondisi nyaman yang harus disituasiin di panggung sebelum Maida naik, apa aja Maida? Supaya nih gue manggungnya oke, nyaman, nyanyinya bisa optimal, apa aja? Sebenarnya kalau pertama yang harus disiapin adalah kode ke soundman. Kadang ear monitor itu kekencengan, terus kita bisa bikin kode sendiri ke soundman kayak kalau misalnya nanti kurang kencang, tangan kanan saya yang ke atas ya Mas. Kalau mic yang kurang kencang, tangan kiri bisa kayak gitu sih. Itu kayak meminimalisir kesalahan yang ada di atas panggung. Terus apalagi lighting. Terus sebenarnya kalau yang agak susah itu bangun audiensnya ya supaya tetap ikut nyanyi Ya, gitu. Betul, karena kan mungkin nggak semuanya yang hadir itu ngeh gitu kan. Nah, sekarang kan lagi musim-musimnya heboh tuh tentang riders. Nah, kalau Maida sendiri nih ada iya bener. unik nggak nih yang aku maunya ada Sesajen mawar, atas bunga saja. mawar yang warnanya coklat gitu kan. Bunga mawar warna coklat. Ya kali aja kan, biar bikin mood manggungnya lebih Bener. oke Atau gitu. Nah, aku kalau pengen Maida, air 7 rupa buat diminum. air zam-zam gitu kan. Astaga. Nah, Maida apa nih ridersnya biasanya? Sebenarnya kalau dari riders aku tuh maksudnya kayak sebenarnya nggak mau nyusahin orang gitu loh, karena aku tuh nggak mau disusahin juga gitu. Jadi aku biasanya ridersnya paling ada dispenser buat isi air hangat, karena aku minumnya banyak banget. Jadi biasanya air hangat sama tolak angin. Berarti sesimpel itu. memang Maida ini adalah salah satu orang yang sama kayak dibilang sama orang-orang kalau nyanyi itu usahain jangan minum air dingin. Tapi emang dari dulu emang sukanya air hangat apa karena untuk menjaga kualitas suaranya? Untuk menjaga kualitas suara, karena kalau misalnya anget itu tenggorokan kita tuh kayak Calm ya? refreshing gitu. Jadi hanya itu ya tadi ya, benar-benar simple ya ridersnya. Tadi juga sempat Maida bilang kalau misalkan ada ini kode-kode khusus sama Oh iya. orang sound. Tapi pernah gak lagi nyanyi nih asik, nggak sengaja ngelakuin gerakan yang dikiranya itu kode, misalkan lagi dirinya
Kencengin. Tangan keren. Enggak sih, Oh, kata enggak dia. pernah sih. Enggak sih, enggak pernah. Biasanya kalau misalnya apa? biasanya kalau misalnya emang mau benerin itu biasa aku lihat soundman-nya dulu gitu. Kayak lagi ngelirik gini terus nanti perhatiin mata saya Mas gitu. Oke. Oke, Maidea misalnya nanti suatu hari orang mengenal sosok Putu Maidea ingin diingat orang sebagai apa sih? Wah, itu pertanyaan harus dijawab dengan bijaksana ya. Iya, dipikir-pikir dulu dengan mata. Karena suatu saat mungkin orang melihat Di-riset YouTube ini lagi. dulu, Oh, ketika dulu mendengar Maidea nama kayak Putu gitu. Maidea, oh dia adalah seorang penyanyi yang apa gitu. Aku sih pengen terkenal sebagai orang yang humble gitu, terus juga bermanfaat karena dulu waktu aku kuliah kan aku jurusan ilmu komunikasi ya. Kita sebagai public figure itu punya tanggung jawab untuk mengedukasi orang-orang yang lagi nonton kita itu. Jadi sebenarnya berat banget, cuman kayak semoga terhibur juga dari aku nyanyi gitu. Itu sih aku pengen bisa selain bisa menginspirasi banyak orang juga gitu. Dikenal sebagai sosok yang menginspirasi Nice. dan memberikan Maidea, pengaruh positif. betul. Luar Orangnya biasa. positif banget ya. Positif banget dari tadi positif, vibe-nya tuh positif, Benar. aura-auranya tuh Benar. ceria. Jadi kita ikut, wah seru ngobrolnya, jadi Iya. banyak yang mau kita tanyain. Memberikan semangat positif. Jadi memang banyak prestasi yang diraih oleh Maidea di umurnya yang masih kurang lebih 23 ya? 23. 23 tahun ini. Terus habis itu semuanya berani coba. Berani mencoba hal Nggak baru. banyak permintaan-permintaan aneh-aneh karena Betul. Maidea ini sebagai orang yang gue nggak mau disusahin, makanya gue nggak mau Nggak mau nyusahin orang. nyusahin dan pendidikan tetap diutamakan Betul, bagaimanapun pendidikan. caranya. Oke. Mungkin terakhir nih Maidea, harapannya buat generasi muda Indonesia yang sekarang sedang menyaksikan Maidea di rumah. Baca buku. Baca buku, itu Keren aja. banget. Kalian harus baca buku, cobain. Keren ya, simple tapi itu dalam loh. Baca buku. Jarang banget sekarang orang mau baca buku. Betul. Sama satu lagi yang terakhir yang gue tangkap dari Maidea hari ini pelajarannya adalah journaling. Kita jadi Iya. tahu Journaling, hari ini betul. kita udah progresnya Betul. semana gitu. Kita harus punya arah hidup yang jelas. Betul. Keren nih, menginspirasi. Belum apa-apa udah menginspirasi. Betul, nice. Terima kasih Maidea sudah mampir di kosannya. Betul, Oke, Son, di dan Morning. menginspirasi kita berdua ya. Sama-sama. Orang lebih muda, keren banget. Next, ada project apa lagi atau panggungan apa lagi Maidea? Aku manggung di kampus sih tanggal 26. Di kampusnya Maidea sendiri? Kampus Tanggal di 26 Agustus, 26 Juli. 26 Juli. jadi Catat hari ya. Nanti teman-teman datang ya. ini. Datang dong. Datang kita dong. kalau gitu juga pasti datang. Baiklah, oke saudara, terima kasih sudah mengikuti Morning Zone hari ini dari jam 9 sampai 9.46 hari ini. Betul. Kita akan ketemu lagi di Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 9.45. 9.45. Saya Tommy pamit. Saya Fitri pamit. Maidea juga pamit mewakili Saya pamit. kru yang bertugas. Kita bertemu lagi besok. Bye-bye. Bye-bye.